wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih digerakkan hatinya untuk bisa hadir di salah satu majelis ilmu. Para jamaah dirahmati Allah, melanjutkan dari pengajian minggu lalu, kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana para salaf menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai di poin yang kedua dari sebab-sebab dijaganya sunnah. Kemarin kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, dari bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah ini, Allah siapkan generasi yang mampu menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang diberikan akal yang cerdas. Ya, kemarin kita berikan contoh bagaimana para ulama dahulu mampu menghafal ratusan ribu hadis, jutaan. Ya, artinya di dalam yang jutaan itu ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Mereka saringkan semua lalu diintisarikan dalam kitab-kitab mereka. Ya. Karena dahulu ya seperti disebutkan di sini dicontohkan bahwasanya kemampuan ya bangsa Arab saat itu, mereka mampu menghafal bait-bait syair dalam sekali dengar. Ya, dalam sekali dengar. Itu kemampuan yang Allah berikan pada mereka. Ya. Salah satu ulama mengatakan, hafidtu alfa hadis. Saya menghafal 1000 hadis, maksudnya 1 juta. Ya, maksudnya dia menghafal sangat banyak. Ya. Maka salah satu faedah kenapa umat atau bangsa yang tidak terlalu banyak menggunakan tulisan, artinya tidak terlalu banyak menulis, otomatis mereka mau tidak mau harus menghafal. Maka itulah yang membuat salah satu sebab, ya sebagian ulama menjelaskan sebab kenapa bangsa Arab saat itu sangat mudah menghafal, karena mereka nggak punya pilihan, nulis tidak bisa. Ya. Maka apapun informasi yang mereka dengar di luar rumah harus cepat-cepat dihafal. Nah, itu berjalan sangat lama, hanya itu menjadi tabiat mereka. Jadi kalau duduk di majelis, kalau berdagang di pasar, mendengar sesuatu yang mereka ingin ingat, langsung hafal. Ya. Juga diceritakan bahwasanya kalau nggak salah Imam Syafi'i kalau mau membaca buku, beliau harus menutup bagian yang tidak ingin dihafal, karena sekali lihat langsung menghafal. Ya, itulah karunia yang Allah berikan kepada pendahulu kita. Ya, hafalan yang sangat kuat, akal yang cerdas. Ya, bagaimana para ulama diberikan Allah SWT taufik untuk membuat kaidah-kaidah demi menjaga hadis Rasulullah SAW. Dan kalau kita perhatikan, itu tidak terjadi di umat yang lain. Ya, kita sudah sangat maju dalam membersihkan hadis-hadis dari hadis yang dhaif, hadis yang maudhu. Sistemnya sudah sangat kuat. Sedangkan di umat-umat terdahulu, Yahudi ataupun Nasara, mereka tidak punya. Makanya kebobolan sangat banyak. Kitab mereka sudah nggak bisa dibedakan mana yang masih asli perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang tambahan para rahib-rahib mereka. Kebobolan sistem mereka.
Sedangkan di Islam sistemnya kokoh. Kita bisa tahu mana Quran, mana sunnah. Sunnahnya pun kita tahu, ya, mana yang sahih, mana yang hasan. Bahkan para ulama menambahkan, menuliskan ya hadis-hadis yang dhaif, kumpulan hadis yang dhaif. Nah, itu menunjukkan sistem yang Allah berikan, karuniakan kepada akal-akal para ulama, membuat kita sebagai kaum muslimin aman. Ya, sumber kita masih terjaga kemurniannya. Baik, kita lanjutkan kepada poin yang ketiga. Beliau mengatakan di sini, wa minha istifa'ullah ta'ifatan yadhubbuna anil ahadis wa yubayyinuna as-sahiha minas sakim wal maqbula minal mardud. Qala sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu ta'wilal jahilin wa tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin. Ya, beliau mengatakan salah satu sebab terjaganya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memilih ya dari kaum ini sekelompok orang yang memiliki hati yang ingin selalu menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau capek, mereka mau lelah demi menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berani mengatakan ini yang sahih, ini yang hasan. Mereka tidak takut perkataan manusia. Mereka berani mengingatkan orang, itu hadisnya adalah tidak benar, jangan disebarkan. Ya. Kecondongan hati mereka menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi para jamaah, kalau Allah tidak pilih, kalau Allah tidak gerakkan hati manusia, tidak akan bisa terjadi. Ya, dalam akal kita masa masuk akal Yahudi dan Nasrani tidak terbetik sedikit pun mereka bisa menjaga sunnah-sunnah Nabi mereka. Kenapa? Bukankah mereka juga umat yang lama? Ya, bukankah mereka juga umat yang mendapatkan wahyu dari Allah? Tapi kenapa tidak terjadi seperti yang terjadi di umat kita? Kembali lagi, itu adalah takdir Allah. Allah tidak gerakkan hati-hati ulama mereka untuk menjaga warisan para nabi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, ya, nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, beliau bersabda, yahmilu hadzal ilm, akan membawa ilmu ini, yaitu agama Islam, di dalamnya ada sunnah Rasulullah SAW juga, min kulli khalafin uduluhu, di setiap generasi yang membawa ilmu ini, agama ini adalah orang-orang udulu, yang terpercaya. Maka nggak aneh, salah satu syarat hadis itu sahih bila yang membawakan apa? Harus yang thiqah, harus yang terpercaya. Nggak cuma agamanya, tetapi juga hafalannya. Ya, Rasulullah SAW sudah ya mengabarkannya bahwasanya akan ada orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, yang lurus, mustaqim, yang bakal membawa bendera agama ini. Ya, membawa ilmu yang akan terjaga. Jadi setiap generasi kaum muslimin bisa menikmati ilmu yang otentik, yang asli. Cuma mau nggak mencari. Ya, di ribuan, ratusan ribu, ya, macam-macam bentuk pengajian di kalangan kaum muslimin, mau nggak kaum muslimin mencari pengajian atau mencari ilmu Islam yang otentik? Allah sudah jamin adanya, tetapi mau nggak kita mencari? Mau nggak kita menuntut ilmu? Nggak cuma mencari, ketemu pun dia mau nggak untuk istiqomah mengikuti pembelajaran, ya, edukasi, ya. Yanfauna anhu ta'wilal jahilin, mereka itu, ya, orang-orang terpercaya itu, mereka menghilangkan, ya, dari agama ini, dari keilmuan Islam ini, ta'wilal jahilin, takwilnya orang-orang yang tidak berilmu, wa tahrifal ghalin, atau penyelewengan orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang ghulu, ya, wa intihalal mubtilin, dan kengawuran orang-orang yang ingin merusak agama. Dan kenyataan kita lihat bagaimana ulama-ulama Islam, ya, ulama-ulama Rabbani, mereka dengan kokoh berani di garda terdepan menjaga syariat Islam. Ya.
Contoh yang paling jelas salah satunya para jamaah dirahmati Allah, perjuangannya Imam Ahmad. Bagaimana beliau dipenjara, dicambuk untuk mengatakan sesuatu yang menyelisihi agama Islam, mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi beliau kokoh. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya bagaimana Imam Ahmad pikirannya jauh. Ini kalau saya juga tumbang dengan tekanan orang-orang yang ingin merusak agama ini, bagaimana umat ini? Bagaimana para ulama digerakkan hatinya untuk memikirkan umat terlebih dahulu. Ya. Aturannya kalau orang sudah disiksa, terpaksa mengatakan kalimat kufur saja masih diberikan uzur, tapi pikiran Imam Ahmad saat itu tidak seperti itu. Iya, oke, uzur. Tapi saya posisinya sebagai ulama. Kalau saya juga tumbang, banyak umat yang nanti tersesat gara-gara dipikir semua ulama Ahlussunnah menyepakati bahwasanya Quran adalah makhluk. Tetapi itu perjuangan yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Salah satu contoh jelas bahwasanya para ulama sangat kokoh menjaga agama ini. Dan di sini, di hadis ini Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwasanya agama ini akan ada orang-orang yang mencoba untuk mentakwil-takwilnya atau menyelewengkannya dengan pikirannya sendiri. Maka nggak aneh kalau kita dapati ada ya seperti orang-orang Khawarij yang menurunkan ayat-ayat yang harusnya digunakan untuk orang-orang kafir diberikan kepada orang-orang Muslim, menghalalkan darah mereka. Ini takwilan yang batil, ya, merusak agama. Jangan dikira orang-orang Khawarij itu orang-orang yang jauh dari agama. Mereka kuat ibadahnya, tetapi pemahaman mereka pemahaman yang salah. Nah, inilah tugas para ulama untuk menjelaskan, dan kita yang dijelaskan harusnya mau belajar agar tidak jatuh ke dalam lubang itu atau suudon dengan agama kita sendiri. Wah, Islam banyak terorisnya, ya, suka kekerasan, penumpahkan darah. Nah, cuma dua kemungkinan salah ini yang kita dapati di masyarakat: kapok beragama atau dia juga ikut-ikutan dalam pemahaman yang ekstrim. Maka para jamaah dirahmati Allah, Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita. Besok akan ada orang-orang yang mencoba untuk menyelewengkan agama ini. Ya, tapi Rasul juga mengabarkan akan ada orang-orang yang menjaga agama ini. Maka ikutilah orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjelaskan, wa haula hum ahlul hadis al-qaimuna ala hifdhis sunnah yarhalul wahidu minhum asy-syahr wa syahrain li talabi hadisin wahidin. Ya, beliau menjelaskan mereka itu yang dimaksudkan oleh hadis tersebut ya adalah ahlu hadis, ulama ahli hadis. Mereka lah yang senantiasa menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarhalul wahidu minhum asy-syahr wa syahrain. Mereka bahkan mau berpergian safar untuk mencari satu hadis saja, bersafar sampai sebulan dan 2 bulan. Wajar para jamaah, karena dahulu ya tidak ada seperti sekarang pesawat, kendaraan-kendaraan yang cepat. Dulu para ulama kalau mereka pingin mencari satu hadis, ya tasabbut, cross check satu hadis, mereka harus naik onta, berjalan kaki dari kota ke kota. Wala ya'ba'una bima yusibuhum fa idza sami'ahu raja yabduluna anfusahum wa nafisahum fi sabili hifdhis sunnah wala ya'ba'una bima yusibuhum fi dzalik min alamil ajsad wa faqril amwal wa mufaraqatil ahli wal autan. Mereka mengatakan beliau mengatakan kalau seorang ahli hadis itu sudah mendengar hadis yang dia inginkan, mereka pulang ke negerinya. Untuk apa? Untuk mengabarkan hasilnya kepada umatnya, kepada audiens dakwahnya. Yabduluna anfusahum, mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka, wa nafisahum, dan apapun yang mahal yang mereka miliki,
fisabili hifdis sunnah, untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'ba'una bima yusibum, mereka enggak peduli apa yang menimpa jasad-jasad mereka dari rasa sakit itu. Ya. Wa faqdil amwal, kehilangan harta, dan juga jauh dari keluarga mereka. Yaitu konsekuensi saat orang hendak menjaga agama Allah. Selalu ada pengorbanan. Ya, para ulama saat mereka belajar, mereka pergi dari negeri ke negeri, ya bertemu dengan guru-guru mereka, mencari ilmu. Nah, tentu mereka jauh dari keluarga, tentu mereka tidak sempat berdagang, tidak sempat mencari pekerjaan, tetapi mereka benar-benar fokus terhadap ilmu. Maka dijelaskan oleh para ulama, sebagian mereka mengatakan, menjelaskan bagaimana mereka dan saudara-saudara mereka bagi tugas. Ya, salah satu ulama mengatakan bahwasanya saya ini bisa belajar karena disponsori oleh kakak saya atau saudara saya. Saudara saya kerja di pasar, ya, membantu pembiayaan belajar saya, dan dia fokus belajar. Nah, ini bagaimana ulama menceritakan tentang dirinya, bahwasanya sulit menyatukan Anda ingin belajar fokus, sedangkan Anda juga harus bekerja. Sebagian ulama mengabarkan tentang dirinya seperti itu profilnya. Ya, bagaimana dia tidak lupa dengan jasa saudaranya. Saat ada yang mengatakan, bagaimana Imam kok kamu bisa seperti ini, bisa kenceng belajarnya. Beliau mengatakan bahwasanya saya bisa seperti ini dahulu pas muda saya dibiayai oleh saudara-saudara saya agar saya fokus mencari ilmu. Itu adalah konsekuensi saat kita mau mencari ilmu. Baik, kita sudah selesai dari asbab hifdz sunnah. Kita masuk kepada sub pembahasan yang kedua, inayatus salaf bi hifdz sunnah, yaitu perhatian salaful ummah dalam menjaga sunnah. Di sini akan diceritakan beberapa contoh bagaimana salafus saleh sangat bersemangat untuk menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu riwayat yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, kuntu ana wajarun li minal ansar min bani Umayyah bin Zaid min awalil Madinah. Ya, beliau menceritakan dahulu saya bersama tetangga saya dari kaum Ansor, ya, dari Bani Umayyah bin Zaid. Di sini sebutkan, ya, namanya adalah Itban bin Malik. Ya, Umar bin Khattab dan sahabatnya, tetangganya dari kaum Ansor namanya Itban bin Malik. Ya, disebutkan dari satu riwayat yang lain, tinggalnya di awali Madinah. Awali Madinah itu daerah tingginya di Madinah. Ya, jadi kayak misalnya Surabaya ini ada daerah yang sangat pesisir, ada daerah yang mendekati gunung seperti itu. Nah, awali Madinah padanannya seperti itu, yaitu daerah tinggi, agak jauh dari pusat Madinah. Ya, agak jauh dari pusat Madinah. Wa kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayanzilu yauman wa anzilu yauman. Beliau menjelaskan karena posisi kita, ya, tadi sahabat Umar bin Khattab dan tetangganya Itban bin Malik posisinya jauh dari pusat kota Madinah, yang di situ ada Masjid Nabawi, rumahnya Rasulullah SAW, dan majelis ilmu. Posisi mereka berdua ini jauh, ya, di pinggiran Madinah, ya, daerah awali. Beliau menjelaskan, walaupun, ya, ini dalam tanda kurung, walaupun kami jauh, kami tetap piket gantian untuk menghadiri majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayanzilu yauman, kadang dia yang turun, maksudnya turun ke bawah untuk menghadiri majlis Rasulullah SAW. Kadang saya yang, maksudnya Umar bin Khattab, yang turun untuk hadir majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza nazaltu ji'tu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairi, wa idza nazala fa ala mithla dzalik. Beliau menjelaskan, kalau lagi saya yang hadir, saat saya balik, ya,
ke daerah Awali itu, saya akan ceritakan kepada teman saya itu, kepada tetangga saya itu tentang pengajiannya. Nah ini para jemaah, sampai seperti ini ya semangatnya. Kita ada nggak yang pulang dari pengajian menceritai tetangganya? Nah, kayaknya sudah sangat jarang praktik itu zaman sekarang. Adanya kalau tetangga udah bahas yang lain, bahas bisnis, bahas kemarin skor bola berapa. Tapi kalau yang dilakukan para sahabat, lihat kualitasnya beda, ngobrolnya, ngobusnya beda. Ya ini para jemaah, bedanya kualitas zaman dahulu sama sekarang. Mereka janjian sama tetangganya untuk ngaji. Pak sibuk pak? Iya saya sibuk, ada kerja, nggak bisa ditinggal, urusan kantor. Yus gampang pak, saya hadir, nanti sampai tak ceritai. Kita ngopi-ngopi sekitar setengah jam tak ceritai inti pengajiannya. Gimana pak? Iya siap. Jarang banyak sepakat seperti itu. Tapi itu yang dilakukan para sahabat. Ya mereka harus mencari ya rezeki untuk keluarganya, tetapi mereka tahu keselamatan akhirat mereka berhubungan langsung dengan namanya belajar, mencari ilmu. Orang mana tahu antara benar dan salah kalau dia nggak pernah belajar. Nah di sini kita lihat bagaimana semangatnya sahabat Umar dan Itban bin Malik dalam terus mencari ilmu, dalam terus menghadiri majelis-majelis Rasulullah SAW. Ya maka kita juga berkesimpulan bukan masalah kita sibuk, tapi masalahnya kita punya niat atau tidak untuk terus belajar. Tidak masalah, memang dalam agama kita juga diperintahkan untuk walatan sanasi baka minad dunia, jangan lupa bagian dari dunia, maksudnya kerja dan segala macam. Tetapi dunia itu tidak menjadikan alasan kita untuk bermalas-malasan mencari akhirat. Karena sebenarnya dua-duanya tidak bertabrakan. Setiap amalan kita bisa diniatkan akhirat. Kerja niatkan untuk menafkahi keluarga, dapat pahala. Tetapi belajarnya jangan lupa, karena belajar ini sesuatu yang tidak tergantikan. Kaum muslimin, manusia manapun, muslim manapun, ada saat-saat imannya turun. Salah satu sebab untuk menaikkan iman kita lagi yaitu dengan belajar, dengan mendengar nasihat. Ya. Maka bagaimana kita lihat di sini, sahabat Umar begitu semangatnya, ya. Sahabat Umar dan sahabatnya Itban bin Malik bersemangat untuk mencari ilmu, untuk mendengar hadis Rasulullah SAW. Ya, bagaimana mereka berimbang para jamaah. Mereka menyerap ilmu, tapi mereka juga tidak lupa untuk menyebarkannya. Belajar, ngaji, sampai di rumahnya mengabarkan kepada tetangganya. Nah ini kualitas zaman dahulu. Lalu yang kedua, Ibnu Abi Malik meriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha kanat la tasma'u syai'an la ta'rifu illa raja'at fihi hatta ta'rifu. Nah ini juga yang kedua, digambarkan bagaimana ya istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha memiliki kualitas yang sangat tinggi. Beliau kalau tidak paham sesuatu dari agama, ya maka beliau langsung mencari tahu apa ini maksudnya, ya apa ini pemahaman benarnya. Kembali ke siapa para jamaah? Rasulullah. Ya, ini juga menunjukkan peran wanita dalam agama Islam. Tidak ada yang melarang ya kaum wanita untuk belajar, seperti bapak-bapaknya juga harus berilmu, mengaji Islam. Perempuannya pun juga disuruh untuk memahami agama Islam. Ya, karena dua-duanya, baik bapak dan ibu, ya suami istri, mereka inilah yang akan melahirkan generasi-generasi muslim. Maka dua-duanya harus siap, dua-duanya harus memiliki ilmu. Nah, ini Aisyah mencontohkan. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udzib. Qala Aisyah faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala inna ma dzalikal ard walakin man nukish al hisab yahlak. Akhrajahu al-Bukhari.
Ya, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man husib uzib." Barang siapa yang dihisab, maka dia akan pasti diazab. Maka Aisyah mensinkronkan dengan apa yang beliau pernah dengar sebelumnya. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, fakultu awalai sayaqulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah, yasira. Faqala inna madzalikal ard walakin man nukisal hisab yahlak. Rasulullah SAW menjelaskan kepada istrinya, yang dimaksud ayat itu, ya, berbicara kepada istrinya, yang dimaksud ayat itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira, itu namanya al-arad. Walakin man nukisal hisab yahlak. Tetapi yang saya maksud adalah hisab yang bila mana orang itu, ya, dicecar dengan hisab tersebut, dia akan binasa. Ya. Maksudnya para jamaah, para ulama menjelaskan bahwasanya ada dua macam hisab nanti di hari akhir. Ada dua macam hisab di hari akhir. Kita semua, ya, kalau nanti sudah habis umurnya, sudah nanti dihisab, dihitung amalan-amalan kita, itu ada dua macam perhitungan. Orang-orang yang Allah ridhoi, ya, yang Allah tulis keselamatan bagi dirinya, Allah cuma akan melakukan proses namanya al-arad. Apa al-arad? Ulama menjelaskan al-arad adalah idharul a'mal fayu'arifullah sahibaha bidhunubihi thumma yatajawaz anhu. Yaitu Allah akan tunjukkan kepada hamba tersebut, hamba yang Allah tuliskan selamat atas dirinya, ini loh kamu punya amalan seperti ini. Lalu Allah juga akan sebutkan, kamu pernah melakukan dosa ini kan, dosa ini kan, dosa ini kan. Ya, Allah sebutkan bagi orang tersebut. Lalu setelah si empunya dosa tadi melihat bagaimana Allah tahu segala dosa-dosanya yang dilakukan oleh dirinya, lalu Allah memaafkannya. Itu arad, disebutkan, ditunjukkan perhitungannya, tapi setelah itu dimaafkan. Ini namanya arad. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti akan dihisab, dihitung, diperhitungkan, tapi hitungan yang mudah. Artinya Allah hitung tapi nanti dimaafkan. Ya, salah satu sebab orang-orang yang bisa mendapatkan hisaban yasira, yaitu orang-orang yang enggak la yatajahar bidzambihi, enggak sombong, enggak menguat dosa-dosanya. Maka ini bahayanya medsos para jamaah. Bagaimana sebagian dari kaum muslimin, ya, itu masih membanggakan dosa-dosanya. Ya. Salah satu treatment kalau kita memang terdorong sangat kuat oleh diri kita sendiri berbuat dosa, jangan dipamerkan. Ya, agar nanti bisa mendapatkan hisaban yasira. Karena orang yang menutupi dosanya, artinya dia tidak menguak, tidak sok-sokan mengkoar-koarkan dosa-dosanya, ada kemungkinan Allah akan maafkan. Ya, karena dia tahu hamba itu malu terhadap dirinya. Maka ada kemungkinan akan Allah maafkan nanti di hari akhir. Beda dengan orang yang memamerkan dosa-dosanya, berarti dia tidak ada penyesalan sama sekali. Dia tidak malu sama Allah sama sekali. Ya, bahasa kasarnya dia malah nantang Allah, anak saya buat dosa, saya ajarkan kepada manusia, saya pertontonkan. Maka bagaimana Allah akan maafkannya? Beda. Ya, lalu jenis hisab yang kedua, ya, ini hisab yang isinya adalah munaqasyah, dicecar orang itu. Ya, diperlihatkan aib-aibnya. Ya, seperti dia dahulu sombong dan memperlihatkan dosa-dosanya, Allah perlihatkan dosa-dosanya kepada dia. Nah, ini yang akan diazab. Ya, akan karena setiap dosa ada hukumannya. Seperti itu. Ya, ini bagaimana Aisyah menanyakan saat mendengarkan materi baru agama yang
beliau lihat atau di pemahaman beliau yang terdahulu kok bertentangan, ada yang saya nggak paham, maka beliau otomatis langsung bertanya kepada sumbernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun menjelaskan kepada istrinya, yang dimaksud ayat itu wahai Aisyah itu adalah ard. Adapun yang saya maksud adalah hisab munaqasyah. Yang kalau orang kena jenis yang kedua itu otomatis diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan faedah yang kedua para jamaah dari perbuatan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwasanya kita kalau nggak paham agama, kalau nggak tahu kembalinya kepada siapa? Rasulullah. Karena memang misi Rasulullah SAW diutus sebagai nabi terakhir, nabi dan rasul terakhir adalah untuk menjelaskan kepada umat agama yang terakhir ini. Jangan dibalik, nggak tahu agama Islam yang disuruh ngomong orang yang nggak ada hubungannya sama keilmuan Islam. Orang ahli sains disuruh ngomong Islam, ya memang tidak ada linearnya, maka terjadi kerusakan dalam agama ini. Maka kalau bertanya kepada orang yang membawakan ilmunya Rasulullah SAW, karena kalau ingin selamat pemahamannya terhadap Islam, mengambil Islam yang benar, yang lurus pemahamannya, kembalikan kepada Rasulullah SAW. Ya, ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh Aisyah. Baik. Lalu contoh yang ketiga, kalau tadi yang pertama dari sahabat Umar, yang kedua dari sahabiat Aisyah, yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika." Abu Hurairah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan kita umat Islam. Inilah pertanyaan yang dibolehkan. Ya, ada pertanyaan yang isinya adalah mencemooh para nabi dan rasul, atau pertanyaan yang nantinya akan memperberat syariat yang turun. Ini ada pertanyaan nggak dibolehkan. Ada pertanyaan yang isinya membuka pintu rahmat, itulah yang bermanfaat dan itulah yang dibolehkan. Salah satu pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi kita semua para jamaah dirahmati Allah adalah pertanyaannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika?" Siapa orang yang paling bahagia, yang paling beruntung dengan syafaatmu kelak? Nah, seperti itu. Karena Rasulullah SAW memiliki syafaat, tetapi tidak sembarang orang mendapatkannya. Nah, ini para jamaah. Fakta kita tahu, ya betul Rasulullah memiliki syafaat. Tapi di sisi lain, pantaskanlah diri kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Sebagian orang maghrur, ya, dia maghrur, terlena dengan konsep syafaat ini. Gak beramal, juga gak sholat, gak puasa, gak pernah zakat, ditinggalkan, korupsi, ya, nyolong duitnya orang, terus bilang insya Allah dapat syafaat Rasulullah. Gimana? Pantaskanlah diri kita, cocokkanlah diri kita agar mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, ini adalah pertanyaan Abu Hurairah. Orang macam mana wahai Rasulullah yang nanti akan sangat beruntung mendapatkan syafaatmu? Maka Rasulullah mengatakan, ya, bersabda, laqad donantu ya Abu Hurairah alla yas'alani hadza al hadis ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Bagaimana? Lihat, Rasulullah SAW menjawab Abu Hurairah. Dan di sini juga kita tahu kualitasnya Abu Hurairah, yang mewakili sampel bagaimana kualitasnya para sahabat sekalian. Beliau mengatakan, laqad donantu ya Abu Hurairah, saya sudah mengira wahai Abu Hurairah, Allah yas'alani an hadzal hadis, tidak menanyai aku tentang hadis ini, perkara ini, ahadun awwala minka, seseorang lebih awal, lebih pioner dari engkau. Lalu Rasulullah menyebutkan alasan kenapa Rasulullah sudah mengira terlebih dahulu tentang hal itu. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis,
karena saya memperhatikan engkau wahai Abu Hurairah, engkau sangat semangat dalam masalah hadis as'adun nas bi syafaati. Ya, lihat bagaimana Rasulullah dengan jelas menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah sebagai orang yang apa? Bersemangat, rajin. Ini adalah ya pujian Rasulullah kepada Abu Hurairah. Makanya para jamaah, banyak orang-orang yang ingin menyerang Islam, ya mereka dengan pakaian objektivitas mencoba menyerang tokoh Abu Hurairah. Sebenarnya sasarannya bukan Abu Hurairah saja, tetapi sasarannya adalah agama Islam keseluruhan. Karena perawi hadis ya yang paling banyak salah satunya adalah Abu Hurairah. Yang ingin dijatuhkan orang-orang itu adalah Islam itu sendiri. Ya dengan mengatakan mana bisa ya orang menghafal begitu banyak hadis, nggak ada lupa-lupanya. Ya, ini Rasulullah mengabarkan beda. Abu Hurairah ya adalah orang yang sangat semangat dalam masalah mencari ilmu hadis. Salah satu yang dicari atau ditanyakan oleh Abu Hurairah adalah pertanyaan as'adun nas bi syafaati, orang yang paling beruntung, yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasulullah SAW hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, ini jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia dengan syafaatku dia di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, khalisan min qalbihi, ya murni dari hatinya, bukan nifak, bukan riya, bukan sombong, ya, dan juga orang-orang yang konsekuen dengan makna la ilaha illallah. Ya, para ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya konsekuensi dari la ilaha illallah Anda yakini dan Anda amalkan. Tidak ada gunanya orang la ilaha illallah setiap hari mengucapkan tetapi tidak dipraktekkan. Ya, salah satu praktek dari la ilaha illallah, jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Jadi praktek la ilaha illallah, jauhi semua sesembahan selain Allah. Jadi praktek la ilaha illallah, jangan campurkan agamamu dengan agama-agama lain. Nah, ini para jamaah, ini yang tidak mudah. Ya, kalau cuma melantunkan la ilaha illallah, semua orang mungkin bisa. Tetapi untuk menjalankan konsekuensi tanggung jawab dari la ilaha illallah, itulah perjuangan kita seumur hidup. Yang biasanya beramal biar dilihat orang, hilangkan hal itu. Yang biasanya sodako atau memberi dengan harapan diberi lebih banyak, gimana dia menghilangkan hal itu? Ya, Allah berfirman, wala tamnun tastakthir. Janganlah kau memberi biar dapat lebih banyak, karena itu tidak ikhlas. Orang yang berzakat, yang bersedekah, yang memberi, itu tidak mengharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke derajat itu? Ya, butuh perjuangan. Jangan langsung nyerah dulu. Nah, gimana Ustaz, saya sudah seperti ini, sulit berubahnya. Justru Allah memberikan kita umur, itulah kesempatan kita untuk membersihkan hati kita, untuk meningkatkan iman kita. Ya, yang dahulunya sulit untuk sholat, ya gimana dia mau sholat, mendisiplinkan dirinya. Nah, itu para jamaah, itulah perjuangan. Maka la ilaha illallah ini bukan maksudnya adalah cuma perkataan, tetapi sesuatu yang diyakini dan diamalkan. Khalisun min qalbi, harus ikhlas, harus murni dari hatinya, bukan riya, bukan sum'ah. Ya, nah ini adalah yang ketiga, yaitu bagaimana Abu Hurairah sangat bersemangat untuk menanyakan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi umat Islam ini. Ya, dan Rasulullah SAW sudah sebutkan bagaimana semangatnya beliau. Ya, kita lihat dalam 3 poin yang kita sampaikan. Ya, bukan berarti kalau Rasul sebutkan kamu sangat bersemangat wahai Abu Hurairah, berarti cuma Abu Hurairah saja, tidak. Kita lihat tadi ada sahabat Umar, ada sahabat Itban bin Malik, ada sahabat Aisyah, mereka semua semangat. Dan inilah sampel para sahabat. Mereka semangat dalam agama Allah.
menjaganya, menanyakannya, mengcross-checknya, menambah ilmunya. Ya, mereka semua melakukan hal-hal tersebut. Maka kalau ada para jamaah orang-orang yang masih menuduh para sahabat dengan mengatakan sahabat pingin kekuasaan, ya, intrik kepada Ahlul Bait, maka salah besar. Orang-orang mulia seperti mereka ini jauh dari sifat-sifat seperti itu. Mereka menanyakan agama, mereka ingin kebaikan, mereka menularkan kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau repot mencari kekuasaan, pingin kekuasaannya Rasulullah, masa mau repot seperti ini? Masa mau mereka jauh-jauh berjalan untuk menanyakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya tidak, itu adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar. Lalu yang keempat para jamaah dirahmati Allah, yaitu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nah ini adalah bantahan bagi orang-orang yang memfitnah beliau zaman sekarang. Inna nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah walaula ayatan fi kitabillah ma hadastu hadisan thumma yatlu innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Beliau mengatakan bahwasanya manusia mengatakan Abu Hurairah ini banyak ya ngomong tentang hadis, sudah terlalu banyak berbicara tentang hadis. Lalu beliau membantah hal itu, walaula ayatan, kalau bukan karena dua ayat fi kitabillah di dalam Al-Qur'an, ma haddastu hadisan, maka saya tidak akan repot-repot mengatakan atau menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat tadi para jamaah ada di surat Al-Baqarah ayat 159 sampai ayat 160. Maaf, 159 sampai 160. Ayat ini dibacakan Abu Hurairah tadi. Ya. Ya, artinya ayat ini para jamaah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Artinya para jamaah, Abu Hurairah ingin mengedepankan argumentasinya, kalau bukan karena ayat tadi, ancaman laknat dari Allah dan semua yang mampu melaknat bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, maka saya nggak sulit-sulit menyebarkan hadis. Tapi karena Abu Hurairah takut dengan ayat tadi, ya, laknat bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Salah satu bentuk menyembunyikan kebenaran saat Anda tidak menyebarkan hadis Rasulullah yang Anda dengar. Maka Abu Hurairah mengedepankan argumentasinya. Ini loh, saya takut ayat ini, makanya saya ini banyak menceritakan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu beliau menjelaskan lagi argumentasi keduanya. Inna ikhwanana minal muhajirin kana yusghuluhum as-safaqu bil aswaq. Saudara-saudara kami dari golongan muhajirin, mereka itu disibukkan dengan perdagangan di pasar. Maksudnya beliau memberitahu, kenapa sih kok kalian melihat saya itu lebih banyak daripada mereka? Ini sebabnya. Wa inna ikhwanana minal ansor kana yusghuluhum al-amalu fi amwalihim. Ya, adapun saudara-saudara kami dari kaum Ansor, mereka itu disibukkan dengan ngurusi kebun-kebun mereka.
Wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li shib'i batnihi wa yahdur ma la yahdurun wa yahfadu ma la yahfadun. Beliau menyebutkan adapun Abu Hurairah, maksudnya dirinya, yang dia lakukan adalah terus bermulazamah dengan Rasulullah, belajar dekat kepada Rasulullah SAW, terus bersama Rasulullah SAW dalam majlis-majlis ilmunya. Li shib'i batnihi, pokoknya cukup buat perut, sudah kenyang, sudah enggak mikir yang lain, kerja tambah tidak, harus bersama Rasulullah. Artinya ada sebagian orang, para jamaah itu yang tadi Allah SWT sudah jelaskan, ya, ulama yang sudah jelaskan bahwasanya Allah telah pilih dari umat-umat ini orang-orang yang kualitasnya memang disuruh menjaga hadisnya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Abu Hurairah tahan, pokoknya saya sudah cukup kenyang, sudah sisanya hidup saya untuk mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir saat mereka sahabat-sahabat lain mungkin tidak hadir. Wa yahfad, ya, dan menghafal ma la yahfadun saat sahabat-sahabat belum menghafalnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dan ini para jamaah, setiap kaum muslimin, kita perorangan, jangan kita kucilkan peran kita. Kita perorangan memiliki peran dalam masyarakat Islam ini. Jangan bilang saya ini siapa sih, masa bisa bersumbangsi kepada umat. Bisa. Lakukan untuk Allah SWT apa yang Anda lakukan untuk menolong agama ini. Ya, seperti yang dijelaskan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tahan lapar, tahan tidak bermewah-mewah, tahan untuk tidak sibuk dengan dunia. Maka beliau menggunakan kelebihannya itu untuk fokus mencari ilmu, mendengar hadis Rasulullah SAW. Ya, maka kita juga seperti itu. Yang mampu Allah berikan, ya, kesabaran dalam mencari ilmu, carilah ilmu. Yang mampu berretorika, menyampaikan ilmu yang dia dapat, dia orang memiliki lisan yang fasih, sampaikanlah kepada orang-orang sekitar. Yang kesulitan untuk memahami materi pelajaran agama atau tidak dikaruniai oleh kecerdasan yang sangat-sangat, maka tapi diberikan kemampuan untuk tawar-menawar alias berdagang, supportlah agama Allah dengan sedekah Anda. Ya, yang mampu, ya, yang lain misalnya dia mampu mengorganisir, suka mengorganisir sesuatu, bantu untuk mengorganisir kegiatan dakwah. Ada, kita semua punya peran. Jangan lihat diri kita sebagai, oh, saya cuma orang biasa gini. Enggak. Saat Anda sudah diberikan kesempatan menjadi seorang muslim, berarti kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dari jutaan manusia, banyak yang belum masuk Islam. Saat kita punya kesempatan, saat kita punya kemampuan, lakukanlah. Umur kita ini para jamaah adalah lahan untuk investasi kita. Bukan investasi dunia, investasi dunia dan akhirat. Makanya Allah SWT bersumpah dengan waktu, wal asr. Innal insana lafi khusr. Manusia itu, ya, jenis manusia semuanya, laki perempuan, ya, bangsa manapun, hitam atau putih, ya, itu semua dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 4, yang beriman, yang beramal, yang mendakwahkan kebenaran, yang keempat apa? Bersabar. Nah, ini para jamaah, jangan kita mengecilkan peran kita. Saya ini siapa di masyarakat? Enggak. Setiap usaha kita untuk memajukan umat ini, untuk menyebarkan kebenaran, itulah yang akan membangkitkan umat ini. Ya, bukan pekerjaannya cuma pekerjaannya kiai, ustadz, ulama. Enggak. Setiap kaum muslimin punya peran. Saat Anda sudah menamakan kaum muslimin, Anda masuk dalam jamaah, di dalam kumpulan masyarakat Islam, maka berperanlah, tapi sesuai dengan kalibernya. Bukan berarti saya menyuruh Anda misalnya tidak ada misalnya khalfiyat atau background pendidikan agama lalu langsung loncat jadi ulama, ya tidak. Tetapi lakukanlah di linear yang Anda mampu, kita semua mampu untuk memajukan umat Islam. Ya, kebenaran sudah Allah jamin mesti ada. Dan keaslian agama kita masih ada. Tinggal kita mau nggak berperan untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin belum punya kesempatan mengenal
kebenaran. Pandanglah saudara Anda yang mungkin belum mengaji dengan pandangan rahmat, bukan congkak. Ini gak ngaji-ngaji, gak eling akhirat, memang wis ambu-ambu neraka iki. Bukan seperti itu. Tetapi kita pandangannya rahmat. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum kenal, mungkin dia masih sibuk yang lain, masih banyak problem di kepalanya. Maka kita mencari-cari waktu saat dia tenang, problemnya sudah minim, kita dakwai dengan lembut. Ya, dakwah itu bukan kegiatan sekali dua kali, bukan para jamaah. Kegiatan yang terus menerus, karena kita sedang mengikis kerak yang ada di dalam hati orang. Bukankah kita sudah tahu yang selama ngaji bahwasanya hati itu kalau berdosa menjadi ada kerak di atasnya. Itu yang membuat sulit dia menerima kebenaran. Kita kalau benar-benar cinta kepada orang yang kita dakwai, kita sabar mengelupas satu persatu kerak sisik yang ada di dalam hatinya, agar nanti kita masukkan setetes demi setetes hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya mendakwai, semua hidayah di tangan Allah. Kita cuma berusaha. Tapi para jemaah sudah lewat waktunya. Masih ada satu sih, tapi insya Allah kita akhirkan di minggu depan. Moga-moga yang kita jelaskan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.